Halo Aquarius semua, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu, dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini. Ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aquarius, readingan aku kali ini dengan tema inilah petunjuk dari semesta untukmu bangkit dari keterpurukan. Kita lihat energi kamu di sini satu persatu dan apa saja petunjuk dari semesta untukmu, Aquarius. Nah, di sini ada kesedihan ya. Ada kesedihan, ada kehancuran, ada pengkhianatan, ada luka, dan aku ngerasakan di sini banyak air mata. Gitu. Ya. Jadi kayak masalah kamu itu bertubi-tubi. Ya, abis satu datang lain lagi. Abis satu datang lain lagi. Kok masalahku datang terus gitu, kok aku nggak pernah bahagia, kenapa begini, kenapa kok hidup aku itu ngerasa nggak tenang gitu. Nah, ini sebenarnya ini udah ada petunjuk sih dari semesta untuk kamu, cuman untuk kamu yang berpikir mungkin kamu langsung ngeh gitu ya, berarti ada hal toksik atau aku harus melakukan perubahan karena masih ada hal negatif di dalam diri. Cuman kalau kamu yang nggak ngeh dengan situasi ini, dengan petunjuk dari Tuhan, kamu ngerasakan bahwa ya apa ya, justru di sini ada emosi, ada marah, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Kenapa mereka semua toksik, kenapa ya, pokoknya situasi-situasi yang justru semakin memperkeruh gitu. Dan kamu harus yakin bahwa nggak ada yang nggak mungkin ya. Segala sesuatu itu pasti ada sebab, ada akibat, ada gagal, ada sukses itu. Dan di sini memang ada kehancuran, tetapi di balik ini semua ya, kalau kamu bisa mengambil sisi positifnya, ya berarti kamu dituntut untuk berubah oleh Tuhan. Makanya Tuhan itu menarik kenikmatan kamu, menarik rezeki kamu agar kamu itu kayak kembali kepada Tuhan, atau kamu berubah, taubat, melakukan perubahan gitu ya. Nah, ini petunjuk dari semesta untuk kamu, karena pada intinya Tuhan itu ingin kamu lebih baik lagi gitu, memperoleh kesuksesan dengan jalan yang benar lah. Atau di sini kayak kamu itu diselamatkan Tuhan dari orang-orang yang toksik, karena di sini ya aku ngerasakan juga ada ketoksikan, ada orang yang sengaja menghancurkan kamu ya, memanfaatkan kebaikan kamu dan mengambil alih apa yang kamu pegang gitu. Jadi mereka tuh nggak suka ngelihat kamu bahagia, nggak suka ngelihat kamu sukses. Makanya di sini kayak ada keinginan untuk menjatuhkan kamu. Intinya kalau kamu susah, dia bahagia, mereka bahagia. Nah, ini dia. Selanjutnya Aquarius, aku ngerasakan ya di sini ada jalan keluar yang baik ya, atau kehidupan kamu itu mulai ada peningkatan, mulai ada perubahan, ada perayaan juga. Karena yang saat ini aku rasakan, kamu itu udah ketemu dengan orang-orang yang tepat, yang bisa membimbing kamu, yang bisa mengerti kamu, yang bisa menuntun kamu ke arah yang lebih baik lagi. Dan Aquarius, memang kamu bangkit ya dari keterpurukan. Jadi kamu melepaskan diri dari energi toksik itu. Kamu mencoba untuk melakukan perubahan, bahkan ada sebagian dari kamu yang berpindah, bahkan ada yang butuh suasana baru, lingkungan baru ya, atau di sini kamu butuh orang baru yang bisa membimbing kamu, yang bisa ngertiin kamu, yang bisa memahami kamu. Dan Aquarius,
Ya, Tuhan itu memberikan petunjuk di mana kamu dilepaskan dari ketoksikan ini dan ketemu dengan orang-orang yang tepat. Karena dari orang-orang inilah yang bisa membimbing kamu ke arah yang lebih baik. Nah, jadi banyak-banyak bersyukur. Karena segala sesuatunya itu pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Nggak ada yang hanya sekedarnya saja, nggak ada yang kebetulan. Pasti segala sesuatunya itu ada maksud dan tujuannya. Gitu ya, Aquarius. Selanjutnya di sini ada pengkhianatan ya, ada ketoksikan, atau kamu itu sedang memberanikan diri untuk memulai kehidupan yang baru, dimana kamu tersadar bahwa selama ini kebaikan kamu itu hanya dimanfaatkan saja oleh mereka. Di saat kamu senang, semuanya dekat, tetapi di saat kamu jatuh, semuanya menjauh. Gitu. Ya, di sini juga kamu bersyukur, walaupun ya kamu kecewa, ternyata ya si dia, pacarmu atau pasangan kamu itu hanya manfaatin kamu saja. Terbukti di saat kamu udah susah nih, semuanya meninggalkan, gak peduli dengan kamu, seakan-akan gak punya kenangan, gak punya chemistry sebelumnya. Ya gak apa-apa sih gitu, ya berarti dia bukan jodohmu, dia gak pantas untuk kamu. Jadi ya persiapkan saja diri kamu untuk orang yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi Tuhan itu menyelamatkan kamu sebenarnya ya dari ketoksikan, dari orang-orang yang menyakiti kamu, mengkhianati kamu, agar kedepannya kamu itu benar-benar merasakan kebahagiaan yang hakiki bersama dengan orang-orang yang tepat. Dan inilah kesempatan untuk kamu mengejar harapan, mengejar cita-cita, mengejar mimpi-mimpi kamu. Gitu. Karena di sini Tuhan memberikan peluang. Tuhan menghadirkan orang-orang baik yang bisa membimbing kamu. Atau Tuhan juga membuka nih pikiran kamu untuk terus berkarya, untuk membangun diri, untuk mengembangkan diri, untuk benar-benar optimis tentang masa depan. Dan kamu gak teringat lagi dengan si dia yang sudah menyakiti kamu, yang sudah meninggalkan kamu, yang sudah nipu kamu. Gitu. Jadi di sini ada kesempatan baru, ada perasaan baru juga yang aku rasakan, dan ada tugas baru yang akan kamu pegang ke depannya. Gitu. Ya, dan ini petunjuk dari semesta untuk kamu bahwa apapun hal yang terjadi, kamu itu harus lebih kuat daripada permasalahan yang ada, dan kamu itu harus lebih tangguh, memegang prinsip kamu, berani untuk memulai hidup yang baru, berani untuk menolak atau berkata tidak terhadap hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani kamu. Gitu. Petunjuk selanjutnya di sini akan ada keadilan yang akan kamu dapatkan. Ya, jadi semuanya itu akan terungkap ya. Siapa yang menjatuhkan kamu, apa tujuannya, apa keinginannya, kenapa dia ya julid, toksik dengan kamu. Ini terungkap dan kamu akan mendapatkan keadilan. Dan orang-orang yang sudah menyakiti kamu di sini akan mendapatkan karma. Gitu. Ya, jadi Tuhan itu ngasih kesulitan kepada kamu agar kamu bisa bangkit, agar kamu bisa mengembangkan diri, agar kamu bisa mengolah kemampuan yang ada di dalam diri. Dan kamu itu harus lebih memahami nih, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ngerti kamu, mana yang memperjuangkan kamu, banyak mana yang ingin bahagia bersama dengan kamu. Gitu. Dan yang aku rasakan, memang ada rasa kepuasan di dalam diri kamu ya. Atau di sini kamu itu banyak belajar dari kegagalan. Kamu itu terkadang juga ngerasa butuh waktu untuk berpikir, untuk menenangkan diri, untuk introspeksi diri. Atau sengaja kamu diam-diam ya menyembunyikan apa yang kamu harapkan. Tetapi di sini kamu terus berjuang, kamu terus berkarya, kamu terus belajar. Karena intinya kamu tidak ingin terlalu memperlihatkan diri kepada orang lain. Jadi ya apa yang aku lakukan ya ini real untuk diriku, untuk hidupku sendiri. Nggak ingin dapat ya nama dari orang lain, karena takutnya di sini ya ini kayak hal-hal yang saling menjilat gitu ya, untuk menjatuhkan, untuk mendompleng hidup, atau untuk
ya apa ya, hal-hal toksik lah yang aku rasakan ya Aquarius. Dan kamu benar-benar melakukan perubahan karena petunjuk dari semesta. Semesta itu ingin kamu itu sukses. Semesta itu ingin kamu benar-benar memulai kehidupan yang baru. Semesta itu ingin kamu itu ya memikirkan masa depan. Jadi yang sudah berlalu ya sudah, tutup buku, mulai lembaran baru, dan kamu itu harus yakin dengan apa yang kamu jalani dan apa yang kamu miliki Aquarius. Nah, di sini ada momen ya, dimana kamu nggak akan pernah bisa lupa, atau momen dimana akhirnya kamu bangkit dari keterpurukan dan dari hal-hal yang toksik itu membuat kamu menjadi termotivasi untuk bangkit ya, untuk memulai kehidupan yang baru, untuk mempersiapkan masa depan, untuk memikirkan diri sendiri dan memikirkan kebahagiaan kamu. Karena ya sudah banyak kepedulian kamu kepada orang lain, tetapi di sini justru kamu yang dihancurkan dan kamu ingin fokus dengan diri sendiri ya, sambil membenahi diri, sambil melakukan perubahan, dan kamu yakin bahwa harapan-harapan kamu di sini akan jadi kenyataan. Karena nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang mustahil. Kamu itu selalu berdoa, aku ingin begini ya Tuhan, aku ingin begitu ya Tuhan, aku ingin damai, ingin tenang, ingin ya dikelilingi dengan orang-orang baik, orang-orang positif yang bisa menuntunku ke jalan yang lebih baik. Nah, yang aku rasakan di sini harapan kamu akan terwujud, dan pelan tapi pasti kamu akan memperoleh banyak titik dimana kamu benar-benar ngerasakan bahwa ini adalah hal terbaik di dalam hidupku yang sebelumnya nggak pernah aku rasakan, gitu ya. Dan kamu itu harus selalu bisa ya memegang teguh dengan pendirian kamu, karena ya di saat kamu senang nih, banyak yang nggak suka, banyak yang toksik, banyak yang ingin menjatuhkan kamu. Makanya di sini kamu itu harus lebih kuat daripada permasalahan yang ada. Kamu itu harus lebih tangguh, kamu itu lebih mikirin ya masa depan kamu, diri kamu sendiri, sehingga tidak mudah untuk orang-orang mengkhianati kamu, gitu. Dan aku merasakan di sini ada kebahagiaan ya, ada harapan kamu yang jadi kenyataan, atau inilah saatnya untuk kamu terbang bebas, melepaskan sayapmu ya, untuk mengembangkan diri, untuk memulai kehidupan yang baru, untuk kamu bisa merasakan mana yang baik, mana yang buruk, dan mana masa depan kamu, gitu. Karena segala sesuatunya itu Tuhan yang mengarahkan kamu ya. Jadi dalam waktu dekat aku juga merasakan bahwa di sini akan ada cinta. Di sini akan ada hal-hal di mana kamu melepaskan diri dari energi negatif, dari orang-orang yang toksik, dan kamu lebih bersiap untuk memulai kehidupan yang baru, dengan mimpi baru, dengan orang baru, dengan harapan-harapan baru, dan cita-cita yang baru, gitu. Karena ini adalah masa transisi, masa dimana kamu memikirkan ulang nih, apa yang kamu inginkan di dalam diri kamu, apa yang kamu harapkan, apa yang akan kamu lakukan, solusi apa yang akan kamu ambil. Dan Aquarius ya, ini sangat menakjubkan, sangat luar biasa. Jadi bersiaplah, karena kedepannya tantangan kamu itu akan semakin besar, dan kamu menerima kehadiran cahaya ini atau aura-aura positif ini, karena kamu butuh kekuatan, kamu butuh keyakinan ya untuk menjalani segala sesuatunya, butuh support, butuh dukungan, dan dari energi yang hadir ini membuat kamu itu benar-benar optimis untuk meraih kebahagiaan dan meraih mimpi-mimpi kamu, gitu. Dan di sini akan ada masa depan ya, ada harapan baru, ada kesejahteraan, ada harapan, ada kebahagiaan juga. Jadi satu persatu segala sesuatunya itu sudah mulai terlepaskan yang toksik, dan kamu kayak akan kembali ke mode awal, dimana kamu benar-benar selektif dalam ya berteman, dalam memilih pasangan, atau ya kamu benar-benar bangkit dari keterpurukan karena kamu tidak ingin lagi terlalu memikirkan hal yang tidak penting, tidak ingin terlalu bucin, tidak ingin overthinking lagi, dan kamu gak ingin juga ya terlalu memaksakan diri terhadap hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani kamu, gitu. Dan memori-memori di masa lalu ya, ini harus kamu lepaskan,
karena hal ini akan membelenggu kamu. Jadi ya, nikmati, syukuri dan jalani, yakinkan diri kamu bahwa ini adalah yang terbaik dan ini untuk masa depan kamu. Oke, Aquarius semua, demikian readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semuanya. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.